Selamat pagi, sahabat karakter. Senang sekali saya Asti Ananta dapat menjumpai Anda dalam talk show Cerdas Berkarakter bersama Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tema talk show kita pagi ini adalah Pendidikan di Masa Pandemi dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Perjumpaan kita dibuka dengan sangat cantik oleh JKT48 dengan lagu mereka After Rain, setelah hujan. Mendengar kata setelah tentu kita ingin berbicara setelah pandemi berlalu. Namun tentu saja seperti kita ketahui pandemi masih berlangsung dan pandemi COVID-19 berdampak ke semua sektor kehidupan tak terkecuali sektor pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebutkan hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan akibat adanya pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo telah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi demi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia pada tanggal 7 April 2021 dengan tema global Membangun Dunia yang lebih adil dan lebih sehat untuk semua orang, lalu seperti apa efektivitas belajar dari rumah selama masa pandemi ini dari sisi kesehatan maupun pendidikan siswa? Dan selama pandemi ini, apakah para siswa bisa melakukan 6 poin profil pelajar Pancasila? Tindakan apa saja yang para siswa lakukan selama belajar dari rumah? Untuk itu kita akan memperbincangkan lebih dalam terkait pendidikan di masa pandemi ini bersama 3 narasumber istimewa. Untuk itu saya akan mengundang narasumber pertama kita. Pada kali ini beliau adalah Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Subbidang Mitigasi. Dengan hormat saya mengundang Dr. Adinda Fala. Dokter, selamat datang. Halo. Silahkan dokter menuju ke tempat duduk. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Sehat dok ya? Sehat alhamdulillah. Sehat, ceria, cantik, muda, dan setelah ini saya akan banyak bertanya, boleh ya dok? Boleh Mbak. Terima kasih. Silakan duduk Ibu Dokter cantik. Selanjutnya saya akan mengundang seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, Muhammad Arif Jimbula. Mas Arif, selamat datang. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat dari Semarang sudah sampai di sini dengan selamat dan semangat ya Mas? Semangat selalu. Semangat selalu. Dan Mas Arif ini adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, betul ya? Betul. Dan juga di tengah kesibukannya beliau juga adalah koordinator relawan COVID-19. Luar biasa Mas Arif, nanti kita akan banyak bertanya, tapi sebelumnya saya persilahkan duduk terlebih dahulu. Silakan Mas. Dan seperti tadi kita saksikan perjumpaan kita dibuka dengan ceria, penuh dengan kebahagiaan, sukacita dan semangat oleh JKT48. Untuk itu saya akan mengundang salah satunya yang juga merupakan salah satu personil JKT48 dan juga seorang influencer, Shani. Hai cantik. Halo. Apa kabarnya cantik? Baik. Shani tadi sudah membuka dengan sangat ceria. Iya. Dan sudah bernyanyi untuk kita semua. Iya, tapi saya minta betul. tolong sebagai perwakilan untuk bisa ngobrol, boleh? Boleh Saya banget. persilakan Terima lewat kasih. sini cantik. Iya, thank you. Senang sekali narasumber kita sudah hadir. Silakan sayang. Aduh, cantik, ceria, muda, dan juga penuh kegiatan. Baik, silakan kita duduk dan saya akan memberikan kesempatan Mas Arif dan Shani untuk beristirahat sejenak karena pertanyaan pertama langsung kepada Ibu Dokter. Iya. Ibu Dokter yang cantik, seperti kita ketahui dalam masa pandemi ini, tentunya kan proses belajar mengajar itu kan dilakukan secara daring. Iya. Berarti anak-anak lebih banyak belajar dari rumah. Betul. Nah, tapi kan ada orang yang mungkin mengatakan seperti ini, ya belajar dari rumah bukan berarti pasti bebas atau tidak bakal tertular dari COVID-19 loh. Betul. Nah, jadi sebaiknya bagaimana ya dok ya pencegahannya dan apa saja yang harus diperhatikan? Untuk pembelajaran yang kemarin gitu ya, pembelajaran yang dilakukan dari rumah yang dipilih ke tahun kemarin memang adalah jalan yang paling tepat yang diambil oleh pemerintah karena keliaran virus COVID-19. Gitu. Jadi pemerintah akhirnya menetapkan anak-anak melakukan pembelajaran dari rumah karena virusnya tidak bisa terkendali gitu. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu gitu ya, dengan ditemukannya vaksin, dengan juga
sudah bisa warga Indonesia sudah taat dengan protokol kesehatan gitu. Yang kemarin ini tetap apakah memang anak-anak di rumah itu apakah merupakan sebuah solusi yang bisa dijadikan alternatif yang membangun, apakah itu bagi anaknya ataupun bagi orang tuanya, setidaknya itu sudah menjadi yang terbaik yang bisa dijalankan gitu. Nah sekarang kita tinggal menatap nih ke depan, apakah sekolah tatap muka nanti menjadi sesuatu hal yang aman untuk dijalankan. Nah itu akan banyak sekali yang harus dipertimbangkan dan juga harus dijalankan untuk orang tuanya, untuk anaknya juga gitu, apalagi untuk anak-anaknya yang masih kecil. Kalau yang mungkin yang sudah dewasa gitu ya, seperti misal udah SD kelas 6 atau SMP kelas 1, SMA kelas 1, mereka sudah bisa kita bilangin untuk melakukan tanggung jawab yang menjaga orang lain dan menjaga dirinya sendiri. Masalah akan datang nanti ketika anaknya masih kecil-kecil, seperti playgroup, PAUD, ataupun SD yang masih kecil gitu, yang anaknya harus kita bimbing lebih jauh supaya mereka bisa taat pada protokol kesehatan gitu. Tetapi pada dasarnya semua kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, semua kebijakan yang nantinya dan yang sudah lewat yang diberlakukan oleh pemerintah itu berdasarkan data dan berdasarkan sains yang nantinya sudah berjalan dan akan berjalan gitu. Jadi semua keputusan itu artinya berdasarkan hajat hidup orang banyak gitu, berdasarkan psikologis anaknya juga, karena terlalu lama di rumah mereka akan kurang sosialisasi. Seperti misalnya mahasiswa-mahasiswa kedokteran, bagaimana caranya mereka tahu bahwa oh mencapur titer ini dan ini dan ini dan ini itu tidak bisa dilakukan dari rumah. Mereka harus memegang bagaimana anatomi yang benar. Para fakultas teknik, bagaimana mereka tahu cara mencapur beton dan ini untuk menjadi sebuah rangkaian sipil misalnya seperti itu. Itu mereka juga harus tatap muka. Dan tatap muka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang benar, karena tatanan pandemi memang mengharuskan sebuah negara itu menuntut tatanan yang baru. Makanya kita menyebutnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Tentunya semua orang berharap kita bisa kembali seperti masa-masa di mana sebelum ada pandemi ya dok. Nah jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih belajar di rumah, yang mungkin orang tuanya juga merasa belum tentu nih nggak terpapar atau nggak terkena, nggak tertular. Nah apa yang harus diperhatikan tuh dok? Oke, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah memang ketika dia di rumah adalah tempat yang paling aman kalau untuk sekarang, selama memang dia tidak terpapar oleh dunia luar. Jadi kalaupun dia di rumah lalu kalau sore-sore dia main dengan orang tuanya tanpa protokol kesehatan, ya jadinya nihil juga yang artinya dilakukan pemerintah untuk memberlakukan si pembelajaran dari rumah ini gitu. Karena ya buat apa gitu kalau sorenya juga akhirnya dia ke mall sama orang tuanya tanpa protokol kesehatan, kan jadinya pemberlakuan sekolah dari rumah jadi sia-sia. Berarti gitu. diharapkan belajar dari rumah dan please stay at home. Sesungguhnya itu Sesungguhnya ya dok ya? itu adalah ideal, yang paling ideal gitu. Baiknya Jadi begitu ya? iya, jadi seandainya pun pembelajaran dari rumah yang paling aman, ya pasti protokol kesehatan tetap harus dijalankan bagaimanapun yang paling mudah dilakukan gitu. Kenapa pembelajaran dari rumah menjadi ideal sekarang? Karena sekolah itu adalah tempat yang menjadi rawan karena di sana ia harus bersosialisasi dan berkumpul dengan banyak orang. Nah itu dia, tapi kan kalau sekolah tuh sebetulnya serunya karena bisa bersosialisasi. Tapi ini ada salah satu juga nih, dari sekian banyak pelajar, contohnya Mas Arief, yang sudah 1 tahun lebih tidak ke kampus tentu saja, tidak bertemu dengan rekan-rekan, dan Mas Arief juga dari Fakultas Kedokteran, tentunya butuh praktek seperti tadi dokter sampaikan. Kalau boleh saya tanya satu saja kata yang bisa menggambarkan apa yang telah Mas Arief lalui, terutama kurang lebih 1 tahun belakangan. Kata apa itu Mas? Berempati. Oh wow, luar biasa, berempati. Boleh dijelaskan Mas, lebih berempati bagaimana? Ya karena dengan kita sadar untuk berempati itu, sehingga kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa akan mulai menaati protokol kesehatan itu dari diri sendiri. Karena tanggung jawab untuk bisa suksesnya kita menyelesaikan pandemi ini, menghadapi pandemi ini adalah bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan kita tidak boleh egois ya, dan semua orang di masa pandemi ini memang susah, dan kita sebagai pelajar harus sadar bahwa bukan hanya pelajar saja yang susah dan tidak bisa sekolah gitu. Ini luar biasa, walaupun menyadari diri sendiri mendapatkan tantangan, tapi tetap memikirkan orang banyak. Nah, bicara tadi seperti yang Mas Arief sampaikan, ya kita juga susah, pelajar juga susah. Kesusahan atau tantangan apa yang Mas Arief alami selama ini dari sisi mahasiswa kedokteran yang harusnya praktek? Apa saja tantangannya Mas? Ya, jadi di awal pandemi ini, waktu itu di 2019,
kita semua kaget gitu karena tiba-tiba regulasi berubah, semua orang belum bisa beradaptasi dan belum bisa melaksanakan regulasi yang baru itu. Sehingga yang terjadi adalah kita semua bingung dan setelah pandemi berjalan kurang lebih 2 bulan, regulasi itu keluar dan kita semua harus belajar secara online. Tentunya itu sangat menantang dan menjadi satu hal yang sangat berbeda dengan kondisi offline gitu ya. Apalagi kita dari rumpun ilmu kesehatan maupun dari teknik ya, yang harus praktik langsung di lapangan gitu ya, harus hands on langsung ke pasien misalnya kita, dan itu menjadi satu tantangan terberat kita sih karena harus praktikum, harus ujian secara online itu sangat berbeda dan pasti skill yang harusnya kita dapatkan di offline saja itu masih kurang rasanya, apalagi dengan online yang kita harus hanya sekedar video atau dengan boneka itu sangat kurang sih gitu. Tentunya tetap berusaha belajar, menambah ilmu dengan maksimal, namun ada hal-hal di luar itu yang memang dibutuhkan untuk menunjang ya Mas. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Shani tentang tantangan dan sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang. Tentu kalau bicara kesibukan bersama JKT48 ada latihan yang harus dilakukan, tapi tadi seperti Mas Arief sampaikan ini sesuatu yang berbeda, butuh adaptasi segera. Dan Shani adalah seorang figur publik, influencer, banyak fans, atau mungkin netizen gitu ya ceritanya. Nah, bagaimana Shani berusaha untuk menjaga tapi tetap beraktivitas dengan maksimal? Adakah rasa beban, aduh nanti kalau misalnya kelihatan nih, tek buka masker gitu. Nanti misalnya, kok gitu sih Kak Shaninya kok nggak jaga protokol banget? Nah, ada beban nggak sayang? Jadi sebenarnya kalau beban sih untungnya alhamdulillahnya nggak ada ya gitu ya, karena mungkin dari dulu juga aku sudah kebiasaan buat pakai masker sebelum ada pandemi sebetulnya gitu. Iya, cuman setelah ada pandemi ini ya harus lebih ditekanin lagi, dikuatkan lagi pakai masker kemana-mana, hand sanitizer juga, dan kita juga sering untuk tes swab antigen seperti itu. Jadi untuk beban atau enggaknya sih jujur aku enggak gitu ya, malah kadang aku seneng sih sebagai public figure banyak orang yang ngelihat aku tuh sebagai contoh gitu. Misal, oh Kak Shani aja selalu kegiatan tapi dia tetap jaga kesehatan gitu. Aku seneng kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu ke aku, dan di sisi lain aku pun juga melakukan itu sebenarnya untuk kebaikan diri aku juga gitu kan. Jadi ya aku cukup seneng sih, gak ada beban gitu. Cuman ya emang harus lebih ekstra aja karena kan apalagi JKT48 banyak rame orang personil gitu. ya. Iya betul, jadi memang setiap latihan pun kita sebisa mungkin selalu pakai masker, jaga jarak, dan tetap patuhi protokol pastinya gitu. Hebat sekali, jadi tetap beraktivitas, tidak menjadi alasan untuk jadi bermalas-malasan atau mungkin bahasanya mager ya, kaum rebahan. Enggak. Boleh santai-santai, tapi pada saat kita memang harus beraktivitas, kita harus 100% maksimal. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, tapi itu juga dilakukan dari hati, mengerti pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk diri sendiri dan orang luar, jadi tidak menjadi beban, dan luar biasanya juga bisa menjadi contoh. Luar biasa. Ini kalau di sini ada ratusan ribu penonton, pasti penonton bertepuk tangan gemuruh gitu ya. Pasti sudah. Ini yang nonton juga pasti tepuk tangan untuk Shani. Nah, selanjutnya kita kembali ke Bu Dokter. Bu Dokter, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, bahwa seperti tadi dokter sempat sampaikan ya, pembelajaran tatap muka terbatas dengan persyaratan vaksin untuk PTK itu sudah terpenuhi, dan kini telah disepakati akan diputuskan yang memang merasa mungkin belum terlalu nyaman sehingga belum mengizinkan, itu tidak bisa dipaksakan. Nah, menurut dokter apa saja nih yang harus menjadi perhatian dan harus disiapkan oleh siswa, sekolah, dan pihak sekolah agar tetap terjaga kesehatannya? Iya, ini akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak gitu. Jadi ada tanggung jawab pemerintah daerah, ada tanggung jawab pemerintah pusat, ada tanggung jawab sekolah, ada tanggung jawab orang tua, dan ada tanggung jawab individu yang akan nanti bersekolah gitu. Mungkin kalau misalnya tatarannya adalah misalnya PAUD gitu ya, anak kecil, ya itu adalah tanggung jawab orang tuanya gitu. Tapi nanti kalau udah segede Mas Arief gitu atau segede Mbak Shani, ya dia sudah bisa mengambil otoritas terhadap dirinya sendiri. Artinya dia juga harus bertanggung jawab ketika dia akan kembali ke sekolah gitu. Nah, tanggung jawab seperti apa sih yang harus diambil oleh semuanya gitu, dan itu adalah berarti kita harus bekerja sama bahu-membahu, gotong royong, sehingga proses pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung secara lancar gitu. Nah, sudah pasti itu adalah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
Nah, protokol kesehatan seperti apa nanti yang akan berjalan itu nanti disesuaikan dengan seperti apa sekolahnya, seberapa luas bangunannya. Itu nanti ada mungkin asesmen tersendiri yang nantinya sekolah juga tahu gitu, berapa muridnya. Orang tua juga harus paham seperti apa sekolah yang nanti anaknya seperti apa sih sekolahnya gitu. Tataran sekolah negeri mungkin nanti akan berbeda dengan tataran sekolah swasta gitu. Satu kelasnya berapa? Apakah nanti akan dicampur sekolah online-nya berapa persen gitu. Lalu sekolah offline-nya akan berapa hari gitu. Itu Nah, nanti maaf dong, kalau misalnya sekolah-sekolah nih, apakah kemudian sekolah harus menyiapkan misal hand sanitizer atau seperti kita lihat ada terkadang penyemprotan dulu di awal memang tetap masih ada yang sekolah di negara lainnya, kemudian sepatunya di spray, di desinfektan, kemudian tas juga, tangan juga. Nah itu bagaimana? Ini kita coba bicara sekolah dulu nih dok. Iya, apa saja yang harus dipersiapkan? Itu saya rasa memang akan kembali lagi bagaimana sekolah menjaga anak didiknya. Gitu, menjaga anak didiknya agar anak didiknya tetap sehat ketika masuk dan dia tidak membawa virus ketika pulang. Gitu. Jadi bagaimana agar menjaga supaya muridnya ketika masuk dia bisa menghalau virus agar supaya sekolah itu tetap dalam kondisi bersih. Gitu. Nah, bagaimana juga caranya agar ketika pulang anak itu tidak membawa virus ketika sampai rumah. Itu kan sebenarnya adalah prinsip dasarnya. Gitu. Nah, sekolah memang mewajibkan pasti nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan baru seperti misalnya mungkin dulu duduknya samping-sampingan tapi sekarang udah nggak ada lagi yang namanya teman sebangku gitu, atau mungkin yang dulu kapasitas kelas yang tadinya hanya 20, 40 sekarang hanya 20 atau mungkin hanya 15. Disediakan hand sanitizer di setiap meja gitu. Air mengalir lebih banyak, keran-keran lebih banyak gitu ya. Terus juga yang tadinya mungkin sabun dicampur air, sekarang ya sabunnya udah jangan dioplos dong gitu kan. Itu kan common sense yang memang harus dijalankan setiap sekolah gitu. Tapi akan lebih lebar lagi tatanannya, kita akan bekerja sama sinergis itu di semua bidang gitu. Nah, dan diharapkan semua lingkungan bekerja sama agar pandemi ini bisa teratasi gitu. Setuju. Kalau sekarang untuk para pahlawan tanpa tanda jasa nih dok, para guru, dosen, tenaga pengajar, apa yang harus beliau perhatikan? Karena pasti juga selama 1 tahun tidak bertemu langsung dengan para murid. Nah kali ini pasti harus ada persiapan. Nah apa pesan dokter untuk para tenaga pengajar ini? Tenaga pengajar, kalau saya kemarin dari Satgas, saya udah ngurus untuk vaksinasi tahap 2 adalah tenaga pengajar sudah diberikan vaksinasi. Jadi memang salah satu pertimbangan mengapa 4 kementerian memberikan lampu hijau untuk tatap muka adalah sudah diberikannya vaksinasi kepada tahap tenaga pengajar gitu. Nah diharapkan nantinya ke depannya gitu ya, vaksinasi juga bisa diberikan kepada anak muridnya juga gitu, karena penelitian terakhir sudah ada beberapa vaksin yang sudah children approved gitu, dan itu mudah-mudahan bisa diberlakukan juga di Indonesia gitu. Dan tapi itu mungkin masih agak jangka panjang. Tapi ke depannya gitu, para guru memastikan juga kepada anak-anaknya bahwa kalau nggak enak badan udah nggak usah masuk sekolah, jangan membawa virus masuk ke dalam ruangan sekolah gitu. Dan pastikan juga kepada anak-anaknya bahwa protokol kesehatan harus terus dijaga, bahwa pandemi ini masih terus berjalan, bahwa kamu bisa bawa pulang virus kepada orang tuanya di rumah, seperti itu. Nah kalau tadi kita sama-sama mengetahui bahwa peran pemerintah sungguh luar biasa, maksimal melakukan segala sesuatu, himbauan ke pihak sekolah dilakukan, vaksinasi terhadap para pengajar juga sudah berjalan. Nah sekarang kalau orang tuanya dok, apa yang harus diperhatikan para orang tua agar nggak deg-degan gitu dan lebih nyaman saat anaknya sekolah dilepas dengan rasa tenang, apa saja yang harus diperhatikan dok? Iya, sebenarnya yang paling utama adalah pihak sekolah memastikan kepada orang tua bahwa sekolahnya adalah safe environment for the pandemic. Gitu. Jadi bagaimana pihak sekolah membentuk suasana sekolah itu memang aman untuk anak-anaknya bermain di dalam situ. Gitu. Karena bagaimanapun tempat belajar aja bukan hanya sekedar belajar, tapi mereka akan bermain dan bersosialisasi di dalamnya gitu. Atau mungkin orang tua mulai, saya mau membawakan bekal deh untuk anak saya, atau mungkin saya pokoknya kalau dulu mungkin makan dan minum, sekarang makan, minum, tisu basah, tisu kering. Nah, apa mungkin begitu dok untuk para orang tua? Bisa jadi seorang tua tuh pasti akan memenuhi semua insecurity-nya gitu. Jadi akan membekali anaknya bagaimanapun agar insecurity-nya itu terobati gitu. Entah dengan dia membawakan makanan, entah dia membawakan sendok garpu sendiri supaya dia nggak perlu pakai yang ada di sekolah gitu. Nantinya akan berjalannya sehingga orang tua akan merasa nyaman sendiri. Tapi poin paling penting buat saya adalah sekolah harus menata sekolah itu sehingga sekolah itu bisa menjadi tempat yang aman untuk anak-anak itu tumbuh di tengah pandemi
Penting gitu. sekali ya, Itu Dok, paling ya. penting karena itu sudah diberlakukan di public place seperti mall gitu ya, terminal ataupun halte Transjakarta, itu mereka sudah memperlakukan itu, dan sekarang sekolah dituntut untuk memperlakukan hal yang sama, dan itu tantangannya adalah ibu-ibu nih kayak kita yang akan melepaskan anak kita ke sekolah. Nah, orang tua silahkan tenang karena apabila Anda membawakan makanan, minuman, cutleries, membawakan napkins, itu sudah sangat saling dipahami. Intinya tenang, tidak ada yang namanya lebay. Nggak ada Iya. ya, Dok? Iya. Kita semua menjaga, lebih baik menjaga. Nggak ada yang namanya lebay. Kemudian untuk para siswa nih, Dok, mungkin ada para siswa yang saya mau berangkat, tapi ntar orang tua saya, ibu bapak saya mesen mau duduk di spray dulu, nanti mau belajar mejanya dilap dulu, nanti aku merasa nggak pede diliatin orang-orang kayak makhluk aneh, padahal sebetulnya itu bukan makhluk aneh, itu Betul. menjaga kesehatan, betul kan, Dok? Betul, Ya? Nah, ha-ha. tolong, Dok, yakinkan para siswa bahwa apa yang kamu lakukan itu sah-sah saja untuk menjaga kesehatan. Iya, memang yang pandemi ini yang tadinya dianggap terlihat seperti alien mungkin ya, atau perilaku yang tidak normal gitu ya, ini menjadi hal yang sangat normal gitu. Tapi ini menjadi sebuah kemirisan bagi saya gitu ya, yang seorang dokter yang bahkan saya di tahun 2021 saya masih harus mengkampanyekan cara mencuci tangan yang baik kepada masyarakat. Bayangkan di tahun 2021 saya masih harus mencoba bilang kepada masyarakat cara mencuci tangan. Gitu tuh kan kadang miris juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, lebih baik saya mencoba untuk bilang kepada mereka, ayo kita cuci tangan, ayo kita bersihin meja, ayo kita bersihin tempat yang tadinya udah dipegang gitu, dibanding kita harus merelakan mereka masuk rumah sakit gitu. Jadi kalau dari saya gitu ya, apapun yang membuat nyaman, apapun yang membuat kita merasa aman gitu ya, just do it. Gitu. Tuh, lakukan. Jadi kalau misalnya siswa yang cantik dan ganteng mau duduk di meja di bangku, mejanya mau dilap, bangkunya mau dilap, enggak apa-apa. Yang penting ingat, spray meja, spray kursi, spray tangan. Jangan temennya di spray ya, biar mereka spray-spray sendiri. Benar ya? Iya. Nah, kemudian bicara tentang sesuatu yang terjadi saat ini, aduh, kita harus adaptasi segera. Iya. Saya ingin bertanya pada Mas Arief nih. Mas Arief, kebiasaan baru apa yang Mas Arief rasakan? Setelah pandemi saya baru melakukan ini loh, sebelumnya enggak. Nah, silahkan diceritakan, Mas. Kalau kebiasaan baru kita yang pastinya adalah gaya hidup sehat ya, dengan menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian kita sendiri sebagai seseorang yang berada di ranah pendidikan ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, mungkin di masa pandemi seperti ini banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang bertebaran, dan kita semua harus kritis melihat hal tersebut, harus mengeliminasi informasi yang memang itu tidak layak untuk disebarkan gitu. Dan jiwa kritis dan juga menjaga protokol kesehatan itu merupakan hal-hal baru yang sebenarnya sangat meningkat di kita di tengah pandemi ini gitu. Jadi semakin memperhatikan kesehatan lagi-lagi untuk kepentingan diri sendiri, dan juga itu bentuk tanggung jawab menjaga kesehatan orang lain gitu ya. Nah, sekarang untuk Shani sebagai public figure, figur publik yang dilihat oleh banyak pasang mata, pernah nggak Shani sendiri merasa, aduh aku bosen banget deh dengan apa yang aku mesti jalanin saat ini? Atau mungkin Shani sering mendengar banyak yang menuliskan, aduh Kak Shani aku bosen banget, minta tipsnya dong. Aduh aku udah setahun nih aku nggak ke mall, aku nggak sekolah, aku nggak ketemu sama teman-teman, aku bosen banget gitu. Nah, ada nggak rasa-rasa seperti itu yang dicurahkan, atau Shani sendiri ngomong-ngomong aku bosen juga loh gitu? Ada nggak? Dan bagaimana menanggulanginya? Oke, jadi mungkin aku ngerasain itu waktu awal-awal pandemi kali ya. Mungkin waktu selama 3 bulan kurang lebih di rumah gitu, karena kegiatan JKT48 waktu itu juga ditahan dulu gitu. Yang biasanya kita ada perform setiap hari, yang biasanya kita bisa event off air, on air dan lain-lain, kita bisa keluar kota. Tapi selama 3 bulan lebih tahun lalu itu benar-benar masa dimana bosen sih jujur gitu ya. Cuman di saat itu juga aku jadi belajar gitu. Maksudnya sekarang kan semua secara virtual ya. Kalau misal dulu kan selalu ketemu orang. Jadi aku tuh juga belajar kalau secara virtual kita tuh juga bisa tetap dekat loh sama orang gitu. Bahkan kita tuh juga tetap bisa menjalin hubungan yang baik loh dengan Betul. orang secara virtual. Bahkan kita bisa menggait orang-orang yang jauh yang biasanya kita
cuma bisa ketemu tatap muka, tapi kita secara virtual bisa ketemu sama orang yang jauh gitu sih. Dan gimana ya, rasa bosan menurut aku sih itu wajar ya gitu, karena bener-bener kebiasaan yang biasa kita lakukan tapi tiba-tiba nggak dilakukan itu pasti rasanya agak aneh ya, agak aneh. Cuman mau bagaimanapun ya aku tetap bersyukur sih gitu. Aku juga nggak boleh sebagai influencer aku juga pengennya tuh orang-orang di luar sana juga bisa sama-sama kuat gitu. Jadi bisa sama-sama menghadapi ini bareng-bareng gitu sih. Setuju, luar biasa. Dan walaupun ada yang berbeda, ada yang berubah, tapi kita juga bersyukur kecanggihan teknologi membuat yang jauh bisa terasa dekat. Gitu. Jadi kita juga tetap bisa menjaga komunikasi kita. Shani bisa kasih tahu sama mereka, kalau bosen nonton aja video-video JKT48. Boleh. Bener kan? Betul, Kalau nggak scrolling Instagram kami. Iya, gitu. Kita juga cukup kaget ya gitu. Biasanya secara virtual kita tuh awalnya agak ragu, cuman ternyata di luar dugaan, di luar sana tuh masih banyak banget orang yang terhibur gitu dengan performance kita. Iya gitu. Jadi kita jadi gimana ya semakin semangat aja sih walaupun virtual. Cuman kita percaya nih orang-orang yang lihat kita tuh bisa mendapatkan energi positif walaupun secara virtual juga. Ya, betul sekali, karena cinta yang tulus walaupun disampaikan melalui kamera pasti tetap akan terasa. Nah, ngomongin bosan, nggak mungkin bosan kalau berbincang dengan narasumber saya yang luar biasa ini. Tapi saya juga tahu untuk mengusir segala kebosanan, saya akan meminta Shani untuk bersiap-siap. Dan nanti Ibu Dokter juga nampaknya dengan banyak kesibukan harus pamit ya Bu Dokter ya. Baiklah, semoga Ibu Dokter tetap sehat. Terima kasih. Semangat menjalankan tugasnya dan tentunya terus mengedukasi. Jangan bosan ya Bu Dokter. Maafkan kami-kami yang tetap harus diedukasi bagaimana mencuci tangan yang benar di tahun 2021 ini. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan dokter dimanapun berada. Semoga selalu sehat. Dan terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dokter. Dan Shani bersama dengan JKT48 akan menyanyikan lagu Pesawat Kertas 365 Hari.